Hari Senin kamu masuk kerja di Navis Group. Alis mata Damar mengerut setelah melihat Clara mengeluarkan kartu berlian tersebut. Dia bisa menebak apa maksud si Clara. Dia tidak bisa menahan melihat Damar diperlakukan seperti tadi. Terutama kata-kata Nico yang membuatnya marah. Kebetulan dia menyimpan kartu banknya Damar, jadi dia tidak tahan untuk menunjukkan kartu ini kepada semua orang. Damar sebenarnya tidak ingin menyingkap keberadaan kartu ini, karena sikap rendah hatinya yang tertanam bertahun-tahun di Night Watcher. Namun, tidak masalah juga jika hal seperti ini terungkap. Sekarang dia sudah kembali ke kota LH untuk menyelidiki sesuatu. Tidak apa-apa juga menunjukkan sedikit jejak. Kartu dari Bank Royal sangat populer dalam pergaulan orang kaya. Diska tentu memilikinya juga, biarpun kartunya hanya kartu silver yang dasar. Tetapi cukup untuk menyimpan uang 1 miliar per tahun. Jantung David berdetak kencang sekali saat melihat kartu berlian itu. Situasinya sama dengan Diska, dia juga mempunyai sebuah kartu silver. Dengan kata lain, ini adalah simbol memasuki dunia orang kaya. Selain mereka, Gladys juga terpana dengannya. Melihat kartu yang berwarna biru itu, dia merasa kepalanya sedikit pening. Ini adalah kartu berlian dari Bank Royal, dan hanya ada 9 kartu di seluruh negeri. Bahkan seluruh keluarga Sitara, atau keluarga-keluarga kaya di kota LH pun tidak memiliki kartu seperti ini. Dia hanya tahu seseorang yang memiliki kartu tersebut dalam kota LH, yaitu orang tua yang ternama dalam kota ini, dan beliau bukan berasal dari keluarga kaya. Namun tidak ada orang yang berani menyinggungnya dalam seluruh kota LH. Setiap orang bersikap rendah hati ketika bertemu dengannya. Dia tidak menyangka bahwa Damar ternyata mempunyai kartu berlian. Seketika, beberapa pikiran telah muncul dalam benaknya. Si Damar yang dulu tidak mungkin mempunyai kartu berlian dari Bank Royal. Bagaimana cara dia mendapati kartu berlian ini? Apakah seseorang memberikan kepadanya saat di penjara? Ini mungkin terjadi. Sambil memikirkan hal ini, Gladys tiba-tiba mengingatkan perkataan Damar kepadanya ketika mereka minum teh. Damar pernah bilang bahwa dia akan membantunya, supaya dia tidak perlu menikah dengan Diska. Pada saat itu, dia mengira bahwa Damar akan melakukan kejahatan, contohnya membunuh Diska. Tetapi sekarang, Damar telah memiliki kartu berlian Bank Royal, maka dia bisa melakukannya secara terang-terang. Bisnis keluarganya telah mengalami krisis besar. Kalau mereka mendapat dukungan dari Bank Royal, maka ini bukan hal sulit untuk melewati kesukaran tersebut. Memikirkan tentang ini, matanya berkedip-kedip dengan tidak stabil. Tetapi selain mereka, kebanyakan orang di sini, termasuk Bagas merasa bingung pada pembicaraan mereka. Bank Royal, mereka tidak pernah mendengar nama bank ini. Karena bank ini hanya untuk orang-orang kaya, dan mereka tentu tidak tahu sistem klasifikasi kartu banknya. Yumi tidak tahan dan bertanya, kartu berlian ini untuk apa? Seseorang memiliki pemahaman tentang kartu ini bergegas menjawab, kartu ini merupakan kartu yang memiliki akses tertinggi di Bank Royal, orang kaya pun susah untuk mendapatkannya. Aku dengar-dengar bahwa akses Bank Royal cukup banyak dan dapat mengalihkan banyak dana dari bank-bank lain. Apa benar begitu hebat? Seseorang berdengking, tapi, bagaimana mungkin Damar mempunyai kartu seperti ini? Yumi melirik pada Damar, lalu meledeknya. Damar, dari mana kamu mencuri kartu ini? Bagas menjadi kesal setelah mendengarkan ini. Yumi, kamu jangan keterlaluannya. Dia awalnya juga pemerkosa. Bukankah ini hal yang normal untuk mencuri sesuatu? Yumi mencibir, dia dipenjara selama 9 tahun. Kami semua sudah tahu kalau dia telah diusir dari keluarga Ardiansyah. Dari mana dia mendapati barang mewah seperti ini? Beberapa orang menyetujui kata-katanya. Mereka juga berpikir terlalu luar biasa kalau Damar memiliki benda seperti ini. Bagas semakin panas hati dan ingin berkata sesuatu. Namun Damar segera menahan tangannya. Bagas tidak usah menghiraukan orang-orang seperti dia. Padahal jelek dan gemuk malah mengira sendirinya adalah bidadari. Gadung rasa ubi. Apa katamu tadi? Gadis itu menjadi geram. Pada sebelumnya Damar hanya menyindirnya. Namun sekarang Damar mengatakan bahwa dia adalah wanita jelek dan gemuk. Wajahnya langsung memerah, dan dia menunjukkan jari padanya sambil bergetar. Tok tok tok. Tiba-tiba, suara ketuk pintu terdengar dari pintu masuk. David mengerutkan kening. Dia menghampirinya dan membuka pintu. Dengan segera ekspresinya berubah dan dia membungkuk, Pak. Pak Binar. Ya, pria yang berdiri di pintu adalah Binar. Dia memandang David dengan heran lalu bertanya, kamu ternyata teman sekelas Gladys juga. Kemudian Binar ingin mencari Gladys dan ekspresinya berubah sedikit ketika menyadari Damar ada di situ. Namun, wajahnya masih tenang, dia lanjut berkata pada Gladys, Gladys, keponakanku, Om tidak bisa mendatangi acara tunanganmu besok. Om sedang makan dengan teman di restoran ini, dan Om mendengar dari asistenku kalau kamu ada di sini juga. Setelah bertanya,
Ternyata kamu sedang reuni bersama teman sekolah, maka Om datang menemui kamu. Gladys bergegas bangun dari tempat duduknya, dan membungkuk padanya. Om Binar pasti banyak kesibukan di Navis Group, kirim pesan untukku saja di WhatsApp, tidak perlu mendatangi secara pribadi. Binar tersenyum, lalu berkata, baiklah, aku tidak mengganggu reuni kalian lagi. Setelah itu, dia melirik ke arah Damar dan Bagas, anak muda, apakah kamu sudah membaik? Bagas lekas menjawab, sudah, Pak. Pria itu terkekeh. Baguslah kalau begitu. Hari Senin kamu masuk kerja di Navis Group, jangan lupa bawa KTP dan daftar riwayat hidupmu. Baik, Pak. Bagas merasa gugup menghadapi bos tertinggi di kota LH. Percakapan ini membuat semua orang dalam ruangan ini terkejut. Bagas, benar akan bekerja di Navis Group. Dan disetujui oleh direktur legendaris yang memiliki tangan tunggal. Ini membuktikan bahwa Bagas tidak berbohong sebelumnya. Di sampingnya, kulit mata David bergetar dengan kencang. Dia hanya seorang karyawan kecil yang bekerja di Departemen Pengelolaan Navis Group. Selama bertahun-tahun dia bekerja, dia bahkan tidak pernah berbicara dengan Binar. Pak Direktur ini sangat tegas di perusahaan. Tetapi mengapa dia begitu ramah saat berbicara pada Bagas? Apa situasi yang terjadi sekarang ini? Dia merasa kepalanya terlalu kacau. Binar tidak bicara banyak, dia berkata dengan cepat, oke, aku pamit dulu. Kalian lanjut menikmati reuni ini. Bil di sini sudah aku bayar. Semua orang menelan ludah mendengarkannya. Biaya makan tempat ini rata-rata 6 juta seorang. Mereka berjumlah 20 orang lebih. Pasti akan membutuhkan kurang lebih 120 juta. Ketika mereka menyadari identitas Binar, mereka merasa lega. Binar hendak meninggalkan tempat ini. Namun Damar tiba-tiba berkata, Pak Binar, apakah temanku yang ini bisa bekerja untuk Navis Group juga? Binar tertegun. Dia berbalik badan dan melihat Edi yang ditunjuk oleh Damar. Edi merasa sedikit gugup. Dia memandang sekelilingnya lalu berkata, aku tidak ada kemampuan untuk bekerja di Navis Group, yang terpilih pasti mahasiswa-mahasiswa saja. Halah, Binar segera berkata, aku suka orang jujur seperti pemuda ini. Kamu datang ke perusahaanku bersama Bagas pada hari Senin. Pekerjaannya, sebagai manajer Departemen Pemasaran, gaji tahunannya. Lalu, dia melirik Damar secara diam-diam, dan bertanya, 1 miliar. Damar mengangguk dengan pelan. Binar merasa lega dalam hati. Dia lanjut berkata, baik, gaji tahunannya 1 miliar. Bawalah daftar riwayatmu pada hari Senin, dan kamu bisa masuk kerja bersama Bagas. David sangat terkejut dengan apa yang terjadi sekarang. Dia telah bekerja keras bertahun-tahun di Navis Group, dengan susah payah dia mencapai posisi manajer Departemen Pemasaran. Dan Edi setingkat dengannya saat pertama kali masuk ke perusahaan. Orang-orang lain pun membuka matanya selebar-lebar. Ya ampun, padahal hanya bertemu dengannya untuk pertama kalinya, dan Binar menawarkan pekerjaan dengan gaji tahunan 1 miliar. Semua orang sudah hampir gila dalam detik ini. Bersambung.